Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Dhamma TV ya. Tadi saya dengarkan sepintas lalu ada dua yang patut saya catat dalam otak saya. Satu tentang Sumpah Palapa, dua tentang keberanian raja-raja di Nusantara untuk menghimpun kembali kekuatan Nusantara dan kekayaan alam yang ada di diri kita. Lalu saya ingat jadi sumpah Prabu Kertanegara, itu leluhur saya di Singosari sana ya. Beliau itu pernah mengatakan seperti ini, Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tan hamukti palapa, lamun durung ing Nusantara, ing Tumase sekarang Singapura, ing Johor sekarang Malaysia, ing Ternate sekarang ya, ing Gurun sekarang Australia. Semua itu dulu adalah milik kita, bukan bermaksud memiliki wilayah yang sejak dulu dikelola oleh leluhur kita sebagai kepanjangan ekonomi. Bahkan yang sekarang itu masih menyimpan perahu Mojopahit yang dikatakan beliau tadi itu masih tersimpan dengan bagus di Jepang. Di Jepang ditulis ini adalah perahu terbesar pertama kali di Mojopahit yang ada di Pulau Jawa sana. Itu disimpan di sana. Sekarang menjadi turis yang hebat untuk melihatnya lah. Ini suatu contoh ya. Kok kita tuh sekarang ngurusi wilayah aja sudah kelabaan, tidak karu-karuan. Makanya Romo Mul tadi itu sudah memulai dari apa yang di depan mata, dari yang terkecil. Di zaman Mojopahit itu disebut Wilwatikta. Wilwakota itu adalah singkatan dari wilayah kota dan ramba. Kalau kota seperti Kota Malang, seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, itu hidup orangnya itu kalau nggak tukang ojek, ya makelar, ya pedagang, ya macam-macam lah. Udah memang hidup mereka itu ditampung juga ya. Terus Ramba itu adalah wilayah di mana wilayah itu ada kedungnya, ada pohon-pohon jatinya, ada rawa-rawanya, dikelola tertentu. Tapi nanti kelihatannya itu sudah harus kita tata sedemikian rupa. Misalnya penduduk Indonesia berapa juta? Sekarang kurang lebih 360 juta. Itu untuk ramba-rambanya minimal 60 juta misalnya. Harus di 60 juta. Kalau misalnya seseorang, Mbak Celia atau siapa, punya putra lebih satu, harus hidup di luar areal itu sampai menjadi 60 juta sampai dan lain sebagainya. Untuk Indonesia sangat memungkinkan seperti itu. Tapi pelan-pelan dan sekarang sudah dimulai oleh Romo Mul di Desa Mojopahit. Nah, sekarang saya kaki penjenengan Nuwun Sewu. Ini pikantuk saking dalam Solo ya, Keraton Surakarta. Dalam ke Surakarta. Penjenengan mesti ada istilahnya Raden. Penjenengan yaktosipun pripun? Arti Raden itu sebenarnya apa? Raden itu adalah suatu putra ataupun suatu keturunan yang berasal dari keturunan yang berpendidikan di suatu kerajaan. Nah, betul. Jadi para penonton Dhamma Tiang yang memuliakan ini tidak gendoron-doron ya, tidak feodal-feodalan ya. Ini adalah rasional. Raden itu dari kata rah adi. Rah itu getih, adi itu apik. Jadi kita itu tidak turunnya getih sing apik gitu loh ya. Getih lereng Gunung Arjuna yang sekarang ditunggangi sama beliau-beliau ini ya, dikembangkan itulah. Oleh karena itu menjadi punya gelar-gelar itu harus menjadi tauladan ya. Tauladan. Nah, di sana itu ada foto besar itu Pakubuwono ke-10 Raja Surakarta Hadiningrat. Beliau itu sebenarnya adalah romonya Bung Karno. Nggak apa-apa, hari ini saya buka ya. Beliau tahu, beliau itu seorang pejuang sejati, kaya raya, dan tahu bahwa penjajahan ini nanti harus diselesaikan keturunannya. Oleh karena itu pada waktu Bung Karno masih kecil,
dititipkan ke orang Blitar, kebetulan ke kakek saya, dititipkan ke sana supaya menjadi orang yang nanti itu membangkitkan lagi semangat Indonesia dan Nusantara. Lalu beliau yang membiayai pemberontakan melawan penjajahan pada waktu itu. Bahkan yang Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Jogja jalan kaki naik kuda, prajuritnya jalan kaki semua menuju Batavia, mengusir penjajah yang sekarang keturunannya terah-terahnya bergeser ke timur, antara lain oleh leluhur oleh orang-orang dulu disebut petilasan atau punden yang minggu yang lalu saya ceritakan, di pundi-pundi diajeni karena yang meninggali tanah air bumi ini ya. Para nun sewu, penjenengan selama menorong Olang itu yang penjenengan agak anggap aneh, jeli dan mustahil tapi teratasi, misalnya apa Ki? Seperti pengobatan yang tidak bisa diketahui atau dideteksi oleh dokter. Yang kedua itu menolong orang yang sedang runtuh ataupun ambruk usahanya. Terus tentang rumah tangga juga. Biasanya ada yang ada gaps antara istri muda sama istri tua, biasanya main seperti yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu ya. Nah, nun sewu, akhir-akhir ini jenengan kalau nggak salah kan akrab dengan kerajaan Inggris. Iya. Bahkan jenengan itu mau berangkat ke sana menyampaikan sesuatu, itu sebenarnya komunikasi penjenengan dengan kerajaan Inggris itu tahu nulungi Charles atau loro sama tambani kok akrab men itu loh. Apa itu mulanya? Jadi pertama kali saya ketemu sama kedutaan Inggris itu ketemu di Gunung Arjuna juga pertama kali. Terus yang kedua ketemu di Gunung Penanggungan sama beliaunya. Saya tidak tahu yang kalau pertamanya itu orang Inggris gitu. Nah, secara kebetulan ketemu juga di suatu tempat di Jakarta. Akhirnya saya diperkenankan untuk hijrah ke sana. Ternyata beliaunya itu juga orang ada orang nomor 1 yang di sana itu di jajaran departemennya yang sedang mengalami suatu musibah di bidang pekerjaan. Jadi akhirnya terus minta tolong kepada saya dan berhasil. Akhirnya tahun 2019 kemarin saya ditimbali, dibiayai untuk berangkat ke 5 negara, yaitu ke Turki, Arab, Kanada, Inggris, dan Moskow, Rusia. Tetapi yang sering saya lakukan ritual itu di Inggris dan di Rusia, dan juga di Turki. Lalu sementara itu kalau Inggris sudah mungkin saya tahu ya, kalau kira-kira Rusia dan Turki itu kan sama sekali image-nya orang. Yang Rusia itu tidak mau mengenal gaib, yang Turki itu sangat fanatik dengan fanatisme agama. Kok sampai mengundang sampean untuk ke sana atau sampean mau ke sana itu apa? Semangat apa? Hati jenengan mengatakan apa itu? Yang pertama-tama saya juga bertanda tanya dan sempat gusar juga. Apakah orang Inggris, orang Rusia, dan orang Turki itu percaya dengan hal-hal mistik ataupun adat budaya Jawa? Ternyata di sana juga beliaunya ingin membuktikan bahwasanya orang spiritual Jawa itu bisa nggak berhubungan dengan leluhur beliaunya yang ada di Inggris maupun yang ada di Rusia maupun yang ada di Turki ketika itu. Ternyata beliaunya juga
membuktikan dengan adat budaya spiritual Jawa, saya berkomunikasi dengan leluhur Jawa dan sambung dengan leluhur Inggris, entah raja ataupun empu siapa yang di sana itu yang dituahkan. Akhirnya saya mohon kepada Yang Maha Kuasa dan mohon izin kepada leluhur tanah Jawa supaya bisa berkomunikasi dengan leluhur yang ada di Turki dan Inggris khususnya. Akhirnya beliaunya juga mengakui bahwasanya leluhur Jawa memang sangat hebat dan belum ada orang spiritual di belahan dunia manapun yang menaklukkan di gunung ataupun di bukit di Inggris itu selain ini, sebelum ini gitu. Gitu ya. Nah, Iya. para penonton dapat yang muliakan, asik ya, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.